Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Cinta Nara, dimana akan memberikan sedikit ulasan mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih ya guys ya, yang tentunya kini semakin hari semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini kita telah mengetahui bahwa saat ini Hakim telah pulang ke rumah ya, karena Hakim akan melakukan rawat jalannya. Yang dimana saat itulah Novia pun menceritakan kepada Hakim bahwa Tami begitu sangat perhatian dan memberinya sebuah madu, karena Tami tidak ingin jika dirinya sakit karena sangat capek pasti mengurus orang yang sakit. Dimana saat itulah Novia mengatakan bahwa Tami begitu sangat perhatian dan peduli dengan dirinya sejak dahulu. Dan di sisi lainnya, di mana saat ini Novia kedatangan Pak Arsad dan juga Ibu Hestia, kedua orang tuanya, di mana saat itu mereka ingin menjenguk ataupun melihat keadaan Hakim saat ini. Dan di sisi lainnya, di mana saat itu Pak Arsad dan juga Bu Hesti meminta Novia untuk menceritakan semua tentang permasalahannya, karena dirinya merasa curiga Novia begitu banyak pikiran. Dimana saat itulah Novia pun menceritakan bahwa dirinya telah menemukan ataupun bertemu dengan Pak Samsul, orang yang telah menabrak ayahnya sewaktu kecil dahulu. Dan dirinya pun tidak menyangka jika Pak Samsul mengatakan bahwa ada orang lain yang memaksa dirinya untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dimana saat itulah Pak Arsad pun dan Bu Hesti meyakinkan kepada Novia bahwa anggap saja orang tersebut sedang berbohong kepadanya, dan jika orang tersebut belum memberikan bukti yang sesungguhnya, maka Novia jangan pernah percaya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Hakim kepikiran dengan Tamia, karena saat itu Novia mengatakan bahwa Tami begitu sangat perhatian dan memperdulikan kesehatannya. Sementara itu Hakim berpikir siapakah yang memperhatikan Tami. Sementara itu Tami saat ini dalam keadaan hamil ya guys ya. Dan saat itulah Hakim pun berinisiatif untuk membelikan sebuah susu untuk dirinya. Namun di saat itu Hakim pun merasa sangat terkejut, dimana saat itu Pak Arsad datang secara tiba-tiba sehingga membuat handphonenya pun terpental. Yang dimana saat itulah Pak Arsad mencoba untuk membantu Hakimnya, dimana saat itulah Pak Arsad merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Hakim ingin membelikan susu hamil buat siapa. Dimana saat itu Hakim pun mencari alasan dan mengatakan bahwa dirinya membelikan susu untuk temannya di kantor, yaitu Agnes. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Jepri merasa sangat cemas dan sangat khawatir ya, karena dirinya tidak ingin jika Pak Arjuna bertemu dengan Pak Samsul. Dimana saat ini Pak Samsul pun telah berada di sekolahannya karena dirinya ingin menjemput Kinara. Jepri tidak tahu apa yang akan terjadi jika Pak Arjuna ataupun papahnya melihat Pak Samsul. Sementara itu Pak Arjuna telah berada di sekolahan Brian ya guys ya, dimana saat itu Pak Arjuna pun sedikit berbincang kepada Pak Susilo. Yang dimana saat ini Pak Arjuna pun tidak mengetahui jika Pak Samsul juga ada di sana ya guys ya, dimana saat ini Brian tengah dikejar oleh Binung dan juga Pak Umar karena tidak ingin pulang bersama mereka. Dimana saat itulah akhirnya Brian pun bertemu dengan opanya ataupun Pak Arjuna ya guys ya. Dan di saat itu juga Pak Umar dan juga Binung pun merasa sangat terkejut, dan memang benar bahwa opanya Brian yang akan menjemputnya. Setelah itu Pak Arjuna mengajak Brian untuk pulang ya guys ya, dan di saat itulah Pak Arjuna pun merasa sangat terkejut, dimana dirinya melihat bahwa itu adalah Pak Samsul. Dan siapakah perempuan tersebut? Apakah itu adalah cucunya? Dan saat itulah Pak Arjuna pun meminta Brian untuk pulang bersama dengan Pak Umar dan juga Binung ya guys ya, karena dirinya masih ada urusan. Dan saat itu juga terlihat sekali jika Brian begitu sangat sedih ya, karena saat itu opanya tidak pulang bersamanya.
Dan mana saat ini Pak Samsul pun tidak mengetahui sama sekali jika Pak Arjuna ada di sana ya guys ya. Yang dimana saat itulah Pak Arjuna tidak mau menyia-nyiakan waktunya dan langsung mengikuti kemanapun Pak Samsul pergi ya guys ya. Dimana saat ini Pak Samsul tidak melihat ke arah ke belakang ya guys ya, dan dirinya tidak mengetahui jika saat ini dirinya setengah diikuti oleh Pak Arjuna. Dimana saat ini Pak Arjuna mengatakan kepada sopirnya tersebut untuk mengikutinya dan jangan pernah lolos lagi. Dan jika kali ini tidak berhasil, maka itu terakhir kalinya dia bekerja dengannya. Sementara itu di adegan berikutnya, dimana saat ini hakim pun tidak bisa lagi mengelak ataupun berbohong ya guys ya. Dimana saat itulah Pak Arsad pun mengatakan bahwa saat ini hakim akan membelikan sebuah hadiah untuk temannya di kantor, membelikan sebuah susu hamil. Dimana saat itulah Novia menanyakan siapakah orang tersebut. Dimana saat itu hakim pun merasa sangat bingung ya guys ya, dan dirinya tidak tahu harus mengatakan apa kepada Novia. Yang dimana saat itulah hakim pun mengatakan bahwa temannya tersebut adalah Agnes. Dan Novia pun mengatakan kepada hakim bahwa lebih baik menyuruh teman wanitanya saja karena itu urusan wanita, dan saat ini hakim pun sedang keadaan sakit. Setelah itu Novia dan juga Pak Arsad pun meninggalkan hakim ya guys ya. Dan saat itulah hakim merasa sangat kesal dan apa yang telah dia lakukan, dan hakim pun merasa sangat bodoh melakukan semua ini. Dan kali ini dirinya harus berbohong kembali kepada Novia. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Novia begitu sangat perhatian dan sayang kepada hakim ya guys ya. Yang dimana saat itu Novia ingin menyuruh hakim untuk meminum obat, namun saat itu dirinya melihat bahwa saat ini hakim begitu terlihat sangat lelah dan tertidur sangat lelap ya guys ya. Dan saat itulah Novia melihat jika handphonenya tersebut mendapatkan telepon dari Iksannya, dan Novia pun merasa ragu untuk mengangkatnya. Namun di saat itu Iksan beberapa kali menelpon hakim, mungkin saja itu hal yang sangat penting. Dan saat itulah Novia pun akhirnya memberanikan diri ya guys ya. Dan saat itu Novia mengatakan bahwa saat ini hakim tengah tidur dan beristirahat. Dan Iksan pun mengatakan bahwa dirinya akan menghubungi kembali jika hakim sudah bangun. Dan itulah kesempatan bagi Novia bertanya kepada Iksan siapakah Agnes sebenarnya, dan apakah memang benar Agnes tengah hamil. Dan Novia pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dimana saat itu Iksan mengatakan bagaimana Agnes bisa hamil sedangkan Agnes menikah saja belum. Di saat itu Novia pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Iksan, dan Iksan pun mengatakan bahwa mungkin saja Novia salah pendengaran. Dimana saat itu obrolan mereka pun terhenti ya guys ya. Dan saat itulah Novia mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin salah mendengar bahwa yang dikatakan hakim adalah Agnes. Dan jika Agnes belum menikah, siapakah Agnes tersebut? Dan saat itulah Novia pun berinisiatif untuk membuka handphone milik hakimnya guys ya. Namun saat itu handphonenya terkunci, sedangkan Tami tidak tahu apa kata sandinya tersebut. Dimana saat ini Novia pun begitu sangat terpukul, dan dirinya tidak menyangka jika hakim tega membohongi dirinya. Dimana saat ini Novia pun menjadi sangat sedih ya guys ya, dan dirinya selalu bertanya-tanya dalam hatinya siapakah Agnes tersebut, dan apa yang akan terjadi jika Novia mengetahui bahwa Agnes tersebut adalah Tami. Jadi dimana saat ini Novia pun mengatakan jika memang Iksan mengatakan hal demikian, berarti hakim membohongi dirinya. Dan apakah mungkin hakim
bermain wanita lain di belakang dirinya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.